Bung Emerson, kalau Pak Subandi tadi bilang katanya pengawasannya sebenarnya sudah berjenjang loh. Anda teryakinkan atau tidak? Itu yang juga kita ragukan ya. Yang tidak boleh lupa juga, Sofi, adalah pengawasan itu juga kaitannya dengan pembinaan. Oke. Kita mungkin ingat kasus Hakim ini, sebenarnya kan Hakim pernah tadi membebaskan tersangka kasus korupsi, terdakwa kasus korupsi. Kemudian yang kedua juga pernah dikasih sanksi. Yang anehnya, ini kan dari Lampung dia bisa tanda kutip promosi ke Pulau Jawa tuh. Nah, fungsi-fungsi pengawasan ini ternyata tidak terkait dengan pembinaan. Jadi ada yang bilang bahwa database-nya itu tidak terlalu baik atau bisa dikatakan buruk. Jadi tidak merekam bahwa proses-proses mutasi, promosi itu harus melihat soal rekam jejaknya. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan kita, kok bisa ya orang dapat sanksi, kemudian membebaskan kasus korupsi, kemudian promosi bisa jadi hakim di pengadilan negeri di Jawa atau di Surabaya ini. Oke. Saya beralih lagi ke Bung Ali Fikri. Bung Ali Fikri, tadi soal bantahan saya sudah sempat menanyakan, tapi begini, yang jelas dalam kasus ini, secara spesifik kasus ini, ada hakim yang terlibat, ada panitera juga terlibat. Hakimnya menyangkal bahwa ia menyuruh panitera. Nah, antar sesama tersangka ini, apakah sudah pernah dikonfrontasi terkait saling bantah, saling sangkal atas kasus yang saat ini menjadikan mereka tersangka? Iya, Mas Sofi. Dalam beberapa penanganan perkara bagi kami itu keterangan seorang tersangka itu hanya satu alat bukti ya. Oke. Yang terpenting adalah alat bukti lain yang telah kami miliki, baik itu keterangan saksi yang ada. Karena kemarin kan kami juga mengamankan tidak hanya 3 orang ya, ada 5 orang gitu. Tentu 2 orang adalah statusnya sebagai saksi. Kemudian alat bukti yang lain, petunjuk ya. Tentu dalam kegiatan penyelidikan tertutup banyak sekali kami memperoleh data informasi dari petunjuk-petunjuk ini ya. Petunjuk ini kan bisa berupa dari hasil rekaman, hasil bukti elektronik dan lain-lain tentunya ya. Ini yang terus tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi nanti lainnya dan akan juga dikembangkan lebih lanjut. Namun prinsipnya ingin kami sampaikan bahwa sekali lagi alat bukti kuat telah kami miliki. Hak dari seorang tersangka untuk membantah itu hal biasa, namun demikian tentu nanti pada gilirannya setelah proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kami akan buka semua alat bukti yang telah kami miliki di depan majelis hakim. Oke, kenapa saya tanyakan hal ini? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Emerson Yunto dalam beberapa kasus keterlibatan kasus ini tidak hanya antara hakim dan juga panitera, bahkan sampai ke level kepala pengadilan begitu. Adakah KPK saat ini meyakini bahwa yang terlibat adalah hanya orang-orang itu saja yang saat ini sudah ditahan atau kemungkinan akan ada perkembangan lainnya? Baik, terkait dengan korupsi di peradilan ini kan biasa kita kenal dengan sebutan mafia peradilan ya. Tentu tidak hanya 1-2 orang. Kalau dari beberapa kasus, tadi Mas Emerson menyebutkan sekitar 26 ya. Memang data yang kami miliki juga demikian. Ini yang ke-26 hakim ditangkap oleh KPK. Ya tentu nanti di dalam proses penyidikan kami melihat dari titik awal bukti-bukti permulaan yang telah kami miliki ini akan terus dikembangkan. Baik dari struktur di pengadilan negeri Surabaya itu sendiri tentu juga akan terus kemudian kami gali lebih jauh begitu ya ke sana, karena ini kan berhubungan dengan manajemen perkara di pengadilan negeri Surabaya. Tentu banyak informasi yang perlu kami nanti dapatkan dari keterangan saksi-saksi yang ada. Dari alat bukti petunjuk tentu juga telah kami miliki dengan kuat yang kemudian kemarin dari hasil gelar perkara seluruh bukti-bukti itu telah didiskusikan dengan matang di KPK dan dari sinilah kami sangat yakin bahwa akan terus dikembangkan nanti dalam proses penyidikan. Nah, Pak Subandi, ini saatnya saya minta respons Anda. Saya tahu bahwa tadi Anda sudah sampaikan ada mengirim tim untuk evaluasi di sana. Tapi tadi satu sisi Bung Emerson Yunto menyatakan tidak teryakinkan dengan pengawasan berjenjang yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, Bung Ali Fikri juga menyatakan bahwa akan terus tetap menyelidiki kasus ini, teman-teman dari KPK untuk memastikan siapa saja yang terlibat bisa ditangkap semuanya begitu. Nah,
bagaimana Anda bisa memastikan bahwa paling tidak di Pengadilan Negeri Surabaya ini nanti betul-betul setelah kasus ini bisa betul-betul bersih, mulai dari kepala sampai dengan petugas yang paling rendah, untuk dipastikan tidak ada keterlibatan mereka dalam apapun bentuknya yang bisa disebut sebagai mafia peradilan. Baik, jadi apa yang disampaikan bahwa 26 hakim itu ya memang cukup banyak ya, dari berapa ribu tuh hakim di Indonesia itu. Mengenai pengawasan dan pembinaan yang disampaikan tadi oleh Bang Emerson terhadap Hakim Itong, bahwa sebenarnya Hakim Itong sudah dihukum dulu dengan didemosi, istilahnya kita ada hukuman demosi, jadi ditempatkan ke pengadilan yang lebih rendah. Tetapi memang hukuman itu kita berpandangan bahwa hukuman itu tidak seumur hidup. Jadi mungkin ada batas waktunya ketika seseorang bersalah dihukum etik, maka ada batas waktunya 2 atau 3 tahun dia harus dipulihkan dan kembali kepada jabatannya. Atau dengan jabatan atau dengan pangkat yang lebih tinggi dia mungkin harus menduduki pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi kembali gitu. Jadi itu persoalannya. Mungkin kita juga akan evaluasi itu, akan kita sampaikan kepada pimpinan, masukan-masukan dari teman-teman semua. Nah, berkaitan dengan keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya akan bersih, mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa insya Allah Pengadilan Negeri Surabaya dengan adanya di OTT 1 orang ini, semua akan istilahnya akan introspeksi dan insya Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela kembali gitu. Apalagi sekarang tadi saya sampaikan bahwa Bawas sudah turun ke Pengadilan Negeri Surabaya ya. Kita tunggu deh hasilnya. Oke, Bung Eson, tanggapan Anda? Ya, saya rasa proses pengawasannya tadi sudah disampaikan ya, sudah coba progresif melakukan turun langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya. Harapan kita ini tidak terjadi hanya di Pengadilan Negeri Surabaya, Pak Subandi, tapi di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Nah, kuncinya juga sebenarnya begini. Fungsi pengawasan ini akan efektif kalau ada sanksi yang keras buat semua ketua pengadilan yang ada. Jadi misalnya begini, di kasus Pengadilan Negeri Surabaya, ini sebenarnya tanggung jawabnya adalah ketua pengadilan. Artinya apa? Ketua pengadilan gagal misalnya melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. Sanksinya harusnya dicopot. Jadi ini mungkin bisa diingatkan lagi ketua Mahkamah Agung, memberikan instruksi, menghimbau semua ketua pengadilan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Nah, kalau terjadi OTT KPK, konsekuensinya adalah jabatan Anda dicopot, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan konsekuensi ini, ketua pengadilan akan memperkuat pengawasannya. Jadi nggak sekedar ala kadarnya, kemudian juga ya Bang Emerson, slow aja begitu. Oke, sebentar Pak Subandi. Oke, silakan Pak Subandi. Jadi saya tadi kelewatan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah melakukan pembinaan ya, setelah ada OTT itu memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan ulang dan mengingatkan terhadap maklumat nomor 1 tahun 2017. Di mana seperti dikatakan Bang Emerson, ketika Anda tidak melakukan pembinaan, ketika Anda tidak melakukan pengawasan, maka saudara bertanggung jawab. Saudara akan dicopot atau mungkin diberikan hukuman disiplin. Begitu. Dan kita mendapatkan laporan dari seluruh pengadilan tinggi di Indonesia, pengadilan tinggi agama termasuk pengadilan TUN juga melaporkan mereka melakukan pembinaan-pembinaan. Di pengadilan negeri juga begitu, di pengadilan tingkat pertama juga melakukan pembinaan dan diingatkan kembali terhadap kode etik, terhadap tindakan tercela ini jangan sampai dilakukan. Bung Eson, silakan. Ya, ini bisa dibuktikan Pak tadi pernyataan Pak Subandi. Kalau kan tadi sudah dilakukan pemeriksaan, langkah ke depan artinya harus mencopot Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Pak. Kalau memang dianggap gagal melakukan fungsi pengawasan. Nah, di luar itu kan harus menjadi perhatian kita juga. Tadi Pak Subandi katakan harus ada evaluasi secara menyeluruh tuh terkait dengan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap hakim-hakim agar ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kalau ini terjadi terus, jadi ada gium hakim gitu ya, hubungi aku jika ingin menang, itu akan muncul terus tuh Pak Subandi ya. Jadi yang kemudian kita tidak inginkan gitu ya. Pengadilan adalah lembaga untuk mendapatkan keadilan, bukan balai lelang misalnya untuk mendapatkan siapa yang menang harus membayar sejumlah uang.
Itu yang kemudian kita hindari, Pak Subandi. Oke, Pak Subandi ada Baik, tanggapan? sama-sama. Ya, baik. Kita juga sama-sama kami bertekad ingin bersih. Ya, jadi kita juga sampaikan, Kabawas tadi malam menyampaikan bahwa kita menunggu partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, baik termasuk Bang Emerson tentunya. Ya. Baik, Bung Ali Fikri, yang kami baca hari ini sampai dengan hari ini tim penyidik KPK masih menyegel ruang Hakim Itong ya, betul ya? Ya, beberapa tempat memang telah dilakukan status quo ya atau penyegelan. Tentu ini dalam rangka nanti dalam proses penyidikan diharapkan dapat ditemukan bukti-bukti tambahan dan siapapun saya kira dilarang untuk masuk ke wilayah-wilayah yang telah dilakukan penyegelan oleh tim penyelidik maupun penyidik KPK. Yang disegel ruangan siapa saja sih di PN Surabaya? Ya, sejauh ini salah satunya adalah ruang hakim yang kemarin dilakukan penangkapan ya. Tetapi memang nanti ke depan tentu tim penyidik tidak hanya kemudian fokus pada satu tempat saja, tapi beberapa tempat juga dipastikan kami akan melakukan pencarian bukti-bukti. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan tempat mana saja karena itu bagian dari strategi penyidikan nanti di lapangan. Bung Ali Fikri begini, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Pak Gatot Repli Handoko menyatakan anggota Polri di sana tidak diminta untuk pengamanan atau membantu pemeriksaan kasus oleh tim penyidik KPK. Polda Jatim juga tidak ada ruangan yang dipinjamkan kepada KPK untuk pemeriksaan sementara. Kenapa tidak ada pelibatan Polda Jawa Timur dalam kasus ini? Iya, di beberapa kegiatan tangkap tangan memang kemudian kami kan kerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah ya. Baik itu kejaksaan maupun kepolisian, tetapi tentu ini kan berdasarkan kebutuhan yang ada ya. Kalau kemudian memang kami membutuhkan tempat untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain, tentu kami ada komunikasi dan koordinasi lebih lanjut di daerah dan itu berjalan di beberapa kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ya. Selain kemudian di Surabaya, kemarin di beberapa tempat lain di daerah Sumatera Utara juga kami ada dapat bantuan dari aparat penegak hukum setempat karena memang sudah lama kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum di sana. Bung Eson, saya mau minta tanggapan Anda soal ini. Polda Jatim tidak ada keterlibatan sama sekali dalam penyidikan KPK yang satu ini. Apakah ini sesuatu hal yang normal? Saya rasa sesuai kebutuhan ya. Tadi sampaikan Pak Ali Fikri apakah butuh atau tidak pengamanan dari pihak eksternal dalam hal ini kepolisian atau tidak gitu ya. Di beberapa kasus yang punya resistensi tinggi misalnya kepala daerah perlu tuh melibatkan pihak kepolisian. Tapi kalau untuk hakim kemudian 1-2 orang kasus yang kemudian tidak menimbulkan friksi, saya pikir sih wajar-wajar saja ketika KPK tidak libatkan hakim penegak hukum yang lain. Karena kalau hakim nggak ada pendukungnya begitu ya, jadi relatif lebih gampang gitu ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Ali Fikri, Pak Subandi terima kasih, Bung Emerson juga terima kasih. Sehat terus Anda bertiga, kita jumpa lagi di lain waktu ya.